Awas aja nanti Anggi adukan perselingkuhan Om kepada ibu. Aku pulang dulu, aku sudah harus mengantarkan bocah ini pulang. Kalau tidak ayah pasti akan mengamuk. Rehan menarik tangan Anggi memaksa gadis itu untuk berdiri. Anggi hanya menurut meskipun sebenarnya dia masih enggan. Anggi membungkuk ke arah Reno dan Randy juga Alex. Dia tersenyum dan dibalas senyuman oleh ketiga orang itu. Si Rehan pelit amat. Kita kan masih pengen ngobrol sama Anggi, ucap Reno sesal kepada sahabatnya itu. Astaga, aku lupa meminta nomor teleponnya. Randy menepuk jidatnya meruntuki kebodohannya sendiri. Tinggal minta aja sama Rehan. Gak mungkin kan kalau dia gak punya. Alex menyeru membuat Reno dan Randy yang tadi sudah kecewa kembali tersenyum. Kau itu bisa tidak? Kalau diajak ngobrol sama Randy dan Rino gak usah terlalu dianggapi. Mereka berdua itu predator. Aku gak mungkin harus jagain kamu juga kan. Jangan berharap Anggi. Sebaiknya kamu membatasi diri dari laki-laki. Kamu masih kecil. Anggi melongo mendengar ceramah suaminya. Baru kali ini Anggi mendengar Rehan berbicara panjang lebar. Namun sekali bicara, mulutnya sangat pedas. Membuat Anggi yang sedang tidak mood malah dibikin semakin bad mood. Terserah Om saja deh. Anggi gak peduli, lagi pula mereka itu teman-temannya Om. Kenapa gak Om aja yang larang mereka untuk dekat-dekat sama Anggi? Anggi menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Dia memanyunkan bibirnya saking kesalnya Anggi kepada Rehan. Namun laki-laki yang ada di sebelahnya itu tidak peduli. Dia malah melajukan mobilnya tanpa mau menghiraukan ucapan Anggi. Ya Allah, apa benar ini suamiku? Apa karena dia sudah tua jadi dia sangat suka marah-marah gak jelas kayak gini? Anggi juga sakit hati kalau dimarahin terus. Boleh gak ya kalau Anggi diamin suami Anggi? Anggi janji ini gak akan lebih dari 3 hari. 30 menit kemudian mereka sampai di rumah keluarga Nugroho. Anggi langsung melepas seatbelt dan keluar dari dalam mobil. Anggi membanting pintu mobilnya kasar membuat Rehan sedikit terperanjat. Buset, kenapa lagi anak itu? Udah dia yang salah malah dia yang marah-marah. Rehan ikut turun dari mobil setelah seorang pekerja di rumahnya mengambil kunci mobil Rehan dan memarkirkan mobil itu di tempatnya. Assalamualaikum, seru Rehan kepada seluruh penghuni rumah. Rehan menghentikan langkahnya ketika netranya melihat sesuatu yang tidak biasa. Aldi juga Anjani menatapnya dengan tatapan yang sangat horor. Rehan melangkahkan kakinya semakin dalam. Dia mengerutkan alisnya bingung melihat Anggi yang sedang memeluk Anjani sembari sesenggukan. Waalaikumsalam, kau apakan menantu ibu Rehan? Kamu sudah gak sayang sama ibu, Rehan semakin bingung mendengar Anjani yang marah padanya. Baru saja Rehan ingin menyela, sudah mengeluarkan ocehannya. Rehan, kamu itu seorang laki-laki. Sudah seharusnya kamu menjaga Anggi dengan baik. Kenapa kamu malah menindasnya seperti itu? Kamu pikir dengan kamu yang memiliki jabatan tinggi dan uang yang banyak, kamu akan menjadi pria terhormat? Tidak, Rehan. Kamu harus berbuat baik kepada orang yang paling dekat denganmu. Baru kamu bisa disebut sebagai pria terhormat yang baik. Anggi sedang menyinyir rambutnya sembari bersenandung. Jujur saja Anggi merasa sangat senang karena dia sudah berhasil membuat Rehan dimarahi habis-habisan oleh kedua orang tuanya. Brak, Anggi langsung menoleh ketika mendengar pintu walk-in closet dibanting dengan kasar oleh seseorang. Anggi membulatkan matanya saat Rehan masuk ke dalam walk-in closet dengan mata yang memerah. Habislah Anggi kali ini, sepertinya Rehan benar-benar sangat marah padanya. Om kenapa? Om marah sama Anggi. Anggi mundur beberapa langkah karena takut melihat Rehan yang berjalan semakin dekat ke arahnya. Jantungnya berdegup sangat kencang karena saat ini dia sudah tidak bisa mundur lagi. Punggung Anggi sudah terbentur ke pintu lemari. Brak. Anggi memekik sembari berjongkok dan menutup kedua telinganya. Rehan menarik ujung bibir. Selama 1 jam Anggi diberikan ceramah oleh kedua orang tuanya. Namun ketika Rehan masuk ke dalam kamar, Rehan mendengar Anggi sedang bersenandung. Rehan langsung tersulut emosi dan ingin memakan bocah tengil itu saat ini juga. Kau pikir aku main-main dengan perkataanku, Kamu benar-benar ingin tahu hukum?
Anggi, dengar, jangan pernah berpikir kalau aku akan berbuat baik padamu. Aku sudah katakan kalau aku tidak pernah main-main. Rehan terus berbisik di samping telinga Anggi. Anggi yang kala itu sedang menunduk menyembunyikan wajahnya menjadi semakin merinding. Detik berikutnya Anggi merasakan tubuhnya sudah melayang di udara. Rehan memangkunya dan membawanya keluar dari walk-in closet. Om, maafkan Anggi. Anggi janji gak akan bilang apa-apa sama ibu. Jangan hukum Om. Tolong ampuni Anggi. Anggi terus saja memohon, namun sepertinya permohonannya sia-sia. Anggi tahu, kini dia sudah ada di dalam kamar mandi. Rehan menurunkan Anggi di bawah shower dan membiarkan tubuh mereka berdua basah di guyur air shower yang mengalir dengan deras. Rehan mengangkat dagu Anggi dengan satu kali tahan-tahan. Laki-laki itu menunduk sekilas jarak di antara mereka berdua. Rehan mengangkat dagu Anggi dengan satu kali hentakan. Laki-laki itu menunduk, mengikis jarak di antara mereka berdua. Anggi sedikit meringis, namun dia tidak bisa melakukan apapun. Rehan terlalu kuat. Jikapun dia mencoba untuk melawan, Anggi sudah pasti akan kalah. Anggi memalingkan wajahnya ketika Rehan hendak kembali mencium bibirnya. Anggi tidak ingin melakukan ini dalam keadaan Rehan yang sedang marah. Meskipun Anggi sangat menyukainya, namun jika situasinya seperti ini, Anggi nggak takut. Cih, kau berani menghindar dariku. Kita sudah setuju untuk melakukan ini. Aku sudah menyetujui persyaratan yang kau ajukan. Dan kau juga mendengar apa yang aku katakan, bukan? Anggi refleks menarik piyama yang dia kenakan, mencoba untuk menutupi tubuh bagian depannya. Laki-laki ini benar-benar buas. Bahkan dalam satu kali tarikan, dia bisa membuat seluruh kancing piyama Anggi berhamburan. Om, Anggi itu istri Om. Kenapa Om memperlakukan Anggi seperti ini? Apakah Om membenci Anggi karena Anggi sudah mengganggu hubungan Om dengan tante-tante? Anggi sudah bilang ini bukan salah Anggi. Ayah yang menikahkan kita berdua. Kenapa Om melampiaskan semua kepada Anggi? Om selalu membentak Anggi. Om tidak pernah tersenyum kepada Anggi. Jangankan berbuat baik, berbicara dengan benar saja tidak. Kalau begitu, Anggi memukul dada suaminya beberapa kali. Dia terus melakukan itu, mencoba untuk menghentikan Rehan yang mencumbunya dengan ganas. Hati Anggi memanas, bukan cuma hatinya, namun matanya juga serasa terbakar. Kenapa laki-laki ini harus marah karena hal sepele seperti itu? Perlahan Anggi mulai menerima apa yang dilakukan Rehan, bukannya menikmati itu. Anggi hanya sudah tidak sanggup untuk melepaskan diri dari Rehan. Hangatnya air mata yang keluar dari pelupuk mata Anggi cantik membuat Rehan tertegun. Dia melepaskan tautannya dengan napas yang tersengal-sengal. Rehan menangkup kedua pipi Anggi dengan tangan besarnya. Laki-laki itu juga menempelkan keningnya di kening gadis yang kini sedang menangis tanpa suara. Deru napas Rehan yang menerpa wajah mungil Anggi membuat gadis itu memejamkan matanya. Kenapa dengan hatinya? Bahkan setelah Rehan memperlakukan dia dengan kasar seperti ini, dia malah tidak bisa membencinya. Perasaan apa yang sebenarnya Anggi rasakan? Terbelenggu segala pesona yang suaminya miliki membuat Anggi tidak bisa meninggalkan laki-laki ini. Bahkan yang dia ucapkan sebelumnya sangat ingin Anggi tarik kembali. Jangan lakukan hal seperti itu lagi. Aku tahu kau hanya bercanda, namun moodku sedang tidak baik hari ini. Dan jangan mengucapkan kata talak sembarangan. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Jika kau memang ingin pergi, pergilah. Namun satu hal yang harus kau ingat, aku tidak akan menyuruhmu pergi lebih dulu. Anggi membuka matanya. Dia mendongak ketika tautan kening mereka sudah terlepas. Apa yang baru saja dia dengar? Rehan berbicara lembut kepadanya. Tidak ada bentakan, tidak ada teriakan. Sekarang keluarlah jika kau tidak ingin berakhir di sini. Rehan melepaskan pelukannya. Dia berbalik memunggungi Anggi yang kala itu masih menatapnya heran. Tiba-tiba Anggi merasakan ada sesuatu yang aneh dengan suaminya. Keluar Anggi. Anggi sedikit terperanjat. Dia keluar dari ruangan mandi lalu mengambil handuk dan benar-benar keluar dari kamar mandi. Sebelum menutup pintu, Anggi sempat memperhatikan Rehan yang kini masih berdiri di bawah air shower dengan kepala yang tertunduk. Sepertinya aku sudah gila. Kenapa aku merasa kalau gadis itu semakin cantik? Apa otakku bermasalah? Aku harus menemui dokter mata. Rehan terus melanjutkan mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Laki-laki itu masih enggan untuk beranjak. Tangan kanannya malah dia gunakan untuk meninju dinding kamar mandi beberapa kali.